Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Hamba Tuhan mesti berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali datang bersyukur Tuhan buat setiap pemeliharaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang malam-lamanya kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Kami percaya kalau kami masih boleh bangun Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, kelalaian kami Tuhan yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Tapi pagi hari ini kami mohon layakkan hati kami Tuhan, layakkan setiap kehidupan kami untuk datang bersekutu manis dengan firman dan Roh-Mu, hingga roh kami dikuatkan Tuhan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah perkataan-Mu Tuhan, hikmat dan kuasa-Mu menjadi bagian hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu di tengah-tengah kami akan mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tapi saat ini kami berdiri atas janji firman-Mu. Kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar karena Tuhan Yesus yang berkuasa dan baik sekali di Kau. Kami percaya Engkau hadir melawat kami Tuhan pagi hari ini dan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi.
Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan 16. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 15 dan 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan melalui ungkapan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa Paulus mengingatkan untuk orang-orang percaya yang ada di Korintus, orang-orang yang senantiasa hidup di dalam firman Allah. Tentu mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan memiliki roh di dalam dirinya. Orang-orang yang memiliki roh di dalam dirinya adalah orang-orang yang dapat menilai segala sesuatu. Kenapa saudara? Semata-mata bukan berarti dia memiliki suatu kemampuan untuk dapat membaca pikiran, perasaan orang, karakter orang. Tidak. Tetapi kemampuan itu dimiliki oleh roh Tuhan itu sendiri, yang sudah termeterai di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah lahir baru daripada air dan roh. Terlebih-lebih, orang rohani ini adalah orang yang menyadari akan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya. Karena roh yang berdiam di dalam dirinya adalah roh yang dapat menyelidiki segala perasaan terdalam di dalam diri mereka. Dan dengan roh itulah membuat mereka akan senantiasa mengawasi hidup mereka, menjaga dan memelihara hati mereka agar hidup mereka tetap dapat mengeluarkan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, yang semuanya itu terpancar dari dalam hati. Karena memang firman Tuhan lewat tulisan Raja Salomo, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 selalu mengatakan bahwa peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hati itu yang memancarkan kehidupan. Namun kita harus tahu bahwa hati yang memancarkan kehidupan itu hati yang seperti apa? Kalau hati kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kejahatan, penuh dengan pikiran-pikiran jahat, maka hati itu sama sekali tidak memancarkan kehidupan, tetapi membuat orang-orang lain justru akan merasa tersakiti. Orang lain akan merasa ada sesuatu yang mendatangkan luka. Ada sesuatu dari hati kita yang justru membuat kita berbuat sesuatu yang tidak diperkenankan Tuhan. Ada sesuatu yang mendatangkan dosa.
Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hati itu merupakan sumber juga yang mempengaruhi ucapan-ucapan kita dan tindakan-tindakan kita. Semuanya itu terbit dari dalam hati. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Ya, ini menjadi suatu peringatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang datang kepada kita. Tuhan memberikan suatu perbandingan mengenai sesuatu makanan yang masuk dari dalam mulut, itu turun ke dalam perut dan dibuang di jamban. Nah, itu mekanisme dalam tubuh manusia seperti itu, normal. Apa yang dia makan ya, diolah oleh alat organ-organ pencernaan dan dibuang di jamban. Ya, itu akan menjadi kotoran. Karena ya apa yang dibuang di jamban itu sudah sepatutnya sesuatu yang kotor. Nah, tetapi Tuhan bandingkan bahwa namun apa yang keluar dari mulut sesungguhnya berasal dari hati. Dan Tuhan katakan itulah yang menajiskan orang. Karena dari dalam hati itu timbul pikiran jahat, timbul pembunuhan, perbuatan perzinahan, perbuatan percabulan, perbuatan pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi semua berawal dari hati, saudara. Makanya kembali lagi kepada ayat pokok kita pada pagi hari ini mengingatkan. Manusia rohani itu memiliki roh yang menyelidiki hati. Memang tadi dikatakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-15 bahwa manusia rohani dapat menyelidiki. Di situ dikatakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Kalau dalam salinan lama menyelidiki sama saja ya. Menilai dan menyelidiki itu sama saja. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, ini kemampuan orang-orang rohani untuk menyelidiki hati, untuk menilai hati, tapi tidak untuk mencurigai orang, menilai hati orang dengan menghakimi mereka. Tidak untuk seperti itu. Tuhan selalu mengajarkan, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa roh itu dan firman Tuhan bekerja sama. Bahkan firman itu bagaikan cermin. Ketika firman itu bagaikan cermin, itu maksudnya cermin bagi kita yang sadar, yang peka terhadap firman. Bukan cermin itu kita ambil lalu kita berikan kepada orang lain. Cermin itu bagaikan firman yang akan dicerminkan kepada kita. Memantulkan suatu cahaya, memantulkan suatu bayangan dalam hidup kita. Supaya dengan cermin firman Allah itu kita bisa mengetahui apa dosa kita, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, apa yang terkandung di dalam hati kita. Itu gunanya firman Allah sebagai cermin. Dan kalau kita sudah menyadari semua kesalahan kekurangan kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu juga sebagai alat cerminan supaya kita berkaca
Dengan roh Tuhan tentu kita diberikan pengertian. Oh, kalau ada sesuatu yang kotor, ada sesuatu yang salah dengan penampilan, dengan hidup kita. Lewat cermin itu harusnya dengan akal yang sehat, kita langsung membetulkan, kita langsung membersihkan. Bukannya kita sudah memperhatikan wajah kita di cermin, sudah memperhatikan hidup kita diukur dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah memantulkan dan mengharapkan dan menginginkan kita sadar setelah apa yang kita lihat hidup kita. Lewat cerminan firman Tuhan, kalaupun ada salah itu dibetulkan. Kalaupun ada kekurangan itu ditambahi. Kalaupun ada perbuatan yang jahat kita ubah. Kalaupun ada hati yang tidak baik itu kita ubah. Karena firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan itu adalah suatu perkataan. Adalah suatu kalimat-kalimat yang di dalamnya oleh pimpinan, oleh ilham Allah bermaksud untuk mengajarkan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Coba kita baca itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Makanya kalau kita berkaca kepada firman Tuhan, harusnya itu mendidik kita. Jangan seperti Yakobus, di mana orang yang mendengar firman namun tidak melakukannya seperti orang yang sudah berkaca terhadap firman, habis itu dia pergi begitu saja. Sementara itu dia sudah lupa apakah dia sudah rusak penampilannya, apakah ada kotoran di wajahnya. Artinya apakah ada perbuatan salah di dalam hidupnya, dia tidak perbaiki. Dia tidak memperhatikannya, tidak ada tindakan. Nah, ini yang berbahaya yang seringkali terjadi di dalam kehidupan umat Kristen. Tahu firman, mendengar firman, tetapi act-nya itu, tindakannya itu nol. Seringkali seperti itu. Makanya hambatan bagi orang percaya yang sudah mendengar firman Tuhan, Yakobus juga jelas mengatakan, buanglah hatimu yang kotor itu. Buanglah hatimu yang jahat itu, yang najis itu. Supaya ketika firman itu datang kepada kita, kita tidak menolaknya. Yakobus 1 ayat yang ke 21-22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, Ya. dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, Ya. yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya. Firman Tuhan kalau diterima dengan lemah lembut, itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan itu mendidik kita dalam kebenaran. Kalau kita masih ada akar pahit, jelas kok ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh mendengar firman, entah dari khotbah, entah dari membaca, itu memang terasa kita seperti dikoyakkan hati kita. Dikoyakkan hati kita. Seperti ada getaran kalau kita berbuat salah. Nah, itu firman sudah memberikan peringatan, seolah-olah sudah memberikan warning. Sisanya kembali lagi kan kepada kita. Kita ini mau ada tindakan, membuka hati, ya, mau turut mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kita harus cabut itu akar pahit. Kita harus cabut segala pikiran jahat. Kita harus cabut segala dendam, segala hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Segala segala pikiran, segala hal-hal yang najis, yang kotor itu kita bersihkan. Memang sakit. Seperti saya umpamakan, kalau sudah akar pahit, ya memang sangat berbahaya. Sesuatu yang berakar di dalam tanah itu seperti pohon yang kita cabut itu terkoyak tanah itu. Nah, begitulah kehidupan kita. Terkadang juga masa lalu kita itu, kalau kita tidak senantiasa hidup dalam firman Tuhan,
kita tidak akan pernah tahu akar pahit itu sedalam apa. Tapi kalau firman Tuhan kita betul-betul terima dengan hati lembut, itu akan terasa. Karena firman Tuhan tugasnya membersihkan dengan tiada sisa. Mencabut semua akar pahit itu, seharusnya begitu. Nah, makanya dengan roh Tuhan. Sudah ada firman dan ada roh Tuhan. Wah, itu sungguh menyelidiki hati kita. Saya percaya baik saya dan saudara sekalian, pasti ada sesuatu cerita masa lalu, pasti ada sesuatu akar-akar pahit. Ya, akar pahit ada yang betul-betul sudah berakar sekali, yang seringkali ketika kita hendak move on, ketika kita ingin maju, ketika kita ingin hidup benar, ingin hidup lebih baik, terkadang ada sesuatu yang mengingatkan kita dari masa lalu kita. Membuat kita akhirnya sulit untuk melupakan apa yang dilakukan orang lain dalam hidup kita. Seringkali ada seperti itu menjadi momok. Nah, itu tandanya itu masih ada sesuatu akar kepahitan. Tetapi kita yang memiliki roh menyelidiki itu semua. Dan kita bertujuan untuk mencapai kepada kesempurnaan. Kalau pikiran kita itu sempurna, itu tandanya kita memiliki firman dan roh Tuhan bekerja dengan sempurna. Makanya berusaha, berlomba-lomba. Dan berusaha melupakan apa yang ada di belakangku. Tetapi terus maju di dalam Kristus Yesus. Coba kita buka itu. Di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-13, 14. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kami, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang. Ini yang kulakukan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Nah, ini dikatakan berlari-lari kepada tujuan. Jadi kita harus tinggalkan segala pikiran-pikiran yang dahulu, kehidupan yang lama, masa lalu kita harus tinggalkan semuanya itu dan berlari. Artinya ada suatu tindakan berusaha untuk mengejar sesuatu yang ada di depan. Itu harapan orang percaya. Sebab Yesus ada di sana. Yesus ada di depan. Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu mendorong kita. Dia selalu mengajak kita untuk datang kepada pribadinya. Makanya Tuhan pernah katakan, barang siapa yang lemah, barang siapa yang berbeban berat, hendaklah datang kepadaku. Tuhan tahu bahwa masa lalu seringkali menjadi suatu beban yang berat. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel kalau ketika Tuhan melepaskan mereka dari persoalan yang berat. Pikiran traumatik. Kehidupan mereka selama kurang lebih 430 tahun. Bangsa mereka di samping mereka memegang janji Allah menjadi harapan mereka. Tetapi 430 tahun mereka diperbudak. Diperbudak itu tidak enak loh saudara. Tidak enak. Ya puji Tuhan kita di zaman merdeka tidak mengalami perbudakan. Waduh. Kalau kita membaca sejarah perbudakan ya di berbagai negara, bangsa yang diperbudak, itu segala tenaga, pikiran, segala perasaan kita, semuanya itu harus tunduk mengikuti majikan kita. Itu luar biasa. Semuanya seperti dirampas. Hak kita pun dirampas. Jam makan siang kita dirampas. Harus kerja. Ibarat kata seperti itu. Kita ingin bersenang-senang bersama keluarga. Itu dirampas. Kamu harus kerja. Harus melayani majikan kita. Kesenangan kita. Waktu privasi kita apalagi. Tidak ada waktu privasi. Harus melayani.
betul-betul diperbudak, saudara. Segala waktu kita, pikiran, perasaan kita diperbudak. Nah, itu gambaran kehidupan orang percaya. Kehidupan lama mereka diperbudak oleh dosa. Hidup di dalam hawa nafsu. Kita tanpa kita sadari kita diperbudak oleh perbuatan-perbuatan jahat. Nah, setelah kita masuk di dalam kebenaran, maka Tuhan dengan kemurahannya mau membentuk kehidupan kita. Tetapi Tuhan menginginkan, itu tindakan dari kita. Kalau kita mau percaya, kasihilah Tuhan. Nah, berbeda perspektif ketika kita sudah ikut dalam Kristus Yesus. Bukan diperbudak. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang mengasihi Dia. Ya, walaupun ada pengertian di dalam, ya seperti orang kalau jatuh cinta itu ya menjadi budak cinta. Ya, berkata bucin. Nah, bucin budak cinta. Tetapi mereka diperbudak dengan cinta itu bukan karena perasaan seperti terzolimi, dipaksakan, tidak. Orang kalau bucin, waduh, dia seperti orang yang pasrah. Karena dia tahu apa yang dia lakukan untuk menyenangkan kekasihnya. Jadi segala pikiran, segala perasaan, segala kemampuan dia, waktu dia mau relakan itu, dia korbankan. Nah, itu berbeda. Berbeda kalau diperbudak, ya, wah itu betul-betul dikuasai, tidak enak. Tapi kalau kita hidup dalam cinta kasih Tuhan, makanya tidak salah Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan segenap kekuatan. Tuhan tidak memaksa kok, tidak. Tuhan tidak memaksa. Tapi ketika kita mau berkomitmen mencintai Tuhan, ya seharusnya kita memiliki sikap mengambil waktu bagi Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun di tengah kesibukan saudara di dalam dunia ini, ya harusnya gimana sih kalau kita lagi cinta kepada seseorang, terkadang ya kita tetap bekerja ya, dalam profesionalitas kita, di dalam ya menjalankan profesi kita bekerja dengan sebaik-baik. Itu pun terkadang kita bekerja karena untuk orang ini, demi orang ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hidup di dalam kebenaran, kalau kita mencintai kebenaran, kita melayani, berhadapan dengan orang. Kita bisa mengasihi orang, kita bisa mengampuni orang, kita bisa selalu berpikiran positif kepada orang. Kita tidak terpengaruh dengan segala jenis kejahatan yang orang lain lakukan dalam kehidupan kita. Kita mampu menangkal semua itu, kita mampu menghindari semua itu, kita mampu tetap mencintai mereka karena kita lakukan untuk Dia, untuk sesuatu yang lebih kita cintai. Karena itu tuntutan dari orang yang menuntut kita untuk mengasihi Dia. Gimana sih kalau kita lagi jatuh cinta membuat suatu statement, komitmen, kamu kalau sayang sama aku, kamu mau gak melakukan ini demi aku? Wah, kita tentu saking sayangnya ya, kita katakan iya, demi kamu aku rela berkorban. Oh ya sudah, buktikan itu. Jangan sampai itu hanya di mulut saja. Seperti khotbah saya di hari mengenai kemarin pagi mengenai suatu iman jelai dan iman gandum. Lihat, diberi contoh kepada Petrus. Petrus betul-betul mencintai Yesus. Mencintai Yesus. Tetapi ketika dia belum mengalami roh itu, mungkin kasihnya itu belum sempurna. Ya, karena memang firman Tuhan mengatakan jikalau engkau memiliki kasih yang engkau masih ada ketakutan, ya, ketakutan itu seringkali menghambat kita untuk betul-betul sempurna berkorban, merelakan sesuatu, melakukan sesuatu demi orang yang kita cintai. Masih ada ketakutan, masih ada keraguan. Berarti kasih itu belum sempurna.
Kalau masih ada ketakutan, berarti roh itu yang sudah ada dalam diri kita, kita masih bergumul dengan roh Tuhan. Karena masih bermain dengan logika berpikir kita. Orang yang namanya jatuh cinta sering kali ya, berulang-ulang kali, ini udah gak pakai logika. Ya. Udah gak normal, namanya juga bucin ya. Namanya juga bucin. Tetapi memang seperti itu, kasih seperti itu. Dan coba saudara baca dan pahami, telaah baik-baik. Roh Tuhan, buahnya itu adalah kasih, sukacita, sampai kepada penguasaan diri. Lalu dikatakan tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Prinsip-prinsip kasih itu tidak ada hukum di negara ini yang menentang. Kalau hukum di negara ini, hukum lembaga di satu bangsa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kalau hukum kasih, waduh, seperti seolah-olah tidak adil. Tetapi tidak adil ini bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Harusnya orang yang melakukan kejahatan ini ya harus menerima hukuman yang setimpal. Tidak adil bagi orang yang sudah menjadi korban. Tapi hukum kasih itu justru engkau harus mengampuni, memberkati mereka. Tujuan seperti itu bukan berarti Tuhan membuat kita menjadi posisi yang rendahan. Tidak, saudara. Justru kita mempunyai wibawa ilahi. Di mana dengan kasih itu kita membuktikan bahwa kita adalah manusia sorgawi. Manusia yang senantiasa cinta damai. Yang tidak pernah mencari-cari soal. Tidak. Walaupun ya secara manusia seringkali berpikir, kamu terlalu lembek, kamu terlalu bodoh, kamu mudah dipermainkan. Ya, orang hidup dalam kasih seperti itu. Tapi bukan berarti dia bodoh. Saya percaya orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ketika dia mampu mengampuni, dipermainkan orang, bukan berarti dia bodoh. Oh, dia masih ada akal sehat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Bahkan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mungkin secara istilah duniawi mengatakan mengalah untuk menang. Ya itu yang dilakukan Tuhan Yesus bagi dunia ini. Kalau dipikir-pikir, apakah Tuhan Yesus bodoh? Walaupun memang ada pikiran Yahudi, pikiran orang Yunani mengatakan bahwa salib itu adalah suatu kebodohan. Karena orang Yunani berpikir secara filsafat sistematis, mereka menyelidiki. Setelah menyelidiki, ya mereka betul-betul berpikir mereka harus melakukan sesuatu secara logika. Maka mereka berpikir kalau orang yang penuh hikmat, kalau dia adalah raja bagi orang Yahudi, tidak mungkin dia sampai dihukum disalib seperti itu. Itu logika berpikir, filsafat. Tetapi kenapa dia mesti disalib? Itu adalah suatu sesuatu hal yang bodoh. Orang Yahudi juga begitu. Mereka percaya bahwa seorang raja tidak mungkin harus mati terkutuk, tergantung seperti itu. Kenapa jalannya seperti itu? Apalagi orang Yahudi yang terbentuk dengan perkara-perkara mujizat di masa lalu mereka. Masakan kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia harus mati? Itu salib adalah sesuatu hal yang bodoh. Nah, disinilah suatu perbedaan. Kepikiranku bukanlah kepikiranmu. Yesaya 55 coba kita baca. Ayat yang ke-18, 19. Yesaya 55 ayat 18, 19. Ayat 8 sorry. Ayat 8 dan 9. Bukanlah rancanganmu. Dalam Salinan Lama itu dikatakan sebab kepikiranmu bukanlah kepikiran. Dan jalanmu itu bukan jalanku. Ya, rancangan Tuhan bukan rancangan kita dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan terus.
melainkan seperti tinggi langit daripada bumi. Seperti tingginya langit daripada bumi, itu jauh sekali rancangan manusia. Jauh sekali cara berpikir manusia dengan Tuhan. Demikian pun tinggi jalanku daripada jalanmu, dan kepikiranku daripada kepikiranmu. Ya, jadi ada sesuatu perbedaan yang jauh sekali, saudara. Namun kita harus ingat di sini. Kita harus ingat. Kembali lagi kepada ayat pokok. Bahwa di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 16 mengatakan, 15-16 mengatakan, orang rohani, artinya orang yang sudah lahir baru daripada air dan roh, dia sudah memiliki roh Allah. Nah, perhatikannya. Orang yang sudah berisikan roh Allah adalah orang yang sudah mengetahui rancangan Tuhan. Harusnya seperti itu. Coba kita buka itu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat 14. Ayat yang ke ayat yang ke-12 maksud saya. Kita tidak menerima roh dunia. Sorry. 1 Korintus 2 ayat 10 maksud saya. Ayat 10 mulai sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri. Karena kepada kita Allah sudah menyatakan roh bagi kita. Dan roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Rahasia Allah itu kita bisa mengetahui, diungkapkan, tetapi kalau kita memiliki rohnya. Terus 11. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Paulus memberikan suatu penjelasan yang logis. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain daripada roh manusia itu. Ya. Terlebih perasaan kita. Ya, itu cuma roh manusia itu yang mengerti. Organ-organ dalam kita, kalau kita ada rasa sakit di bagian dada, di bagian pinggang, itu semua sebenarnya indera perasa itu, semuanya itu yang bisa merasakan hanyalah roh manusia. Kita merasa ada sesuatu yang lain dalam tubuh kita. Kita rasa takut, gemetar, rasa takut, gelisah, sedih, dan sebagainya. Itu semua roh dalam diri manusia. Hanya dia yang tahu. Tidak mungkin roh manusia lain yang tahu. Tidak mungkin. Ya minimal kalau mereka bisa mengetahui. Ya karena apa yang dialami manusia lain tentu tidak jauh berbeda ya. Tapi setidaknya kedalaman hatinya itu hanya manusia itu sendiri. Roh manusia itu yang menyelidiki dan mengetahuinya. Nah terus. Demikianlah juga tiada seorang pun mengetahui batin Allah melainkan roh Allah itu. Ya, demikian juga dalam Salinan Lama mengatakan tidak ada seorang pun mengetahui batin Allah. Terus jadi sesuatu perkara yang luar biasa. Batin Allah hanya diketahui oleh roh Allah itu sendiri. Makanya kita sebagai orang rohani, ya kita tentu tahu batinnya Allah seperti apa. Isi hati kehendak Tuhan itu apa. Di sini akan sangat mengherankan kalau kita yang sudah hidup oleh roh Allah, kita masih memiliki batin yang kotor. Kita masih ada perbuatan jahat. Kita masih membenci orang. Batin Tuhan itu tidak pernah membenci manusia. Dia ciptakan itu dengan segenap hati. Dia memberikan nafas. Bayangkan, dia memberikan nafas. Nafas itu di sini menunjukkan kepada rohnya supaya manusia hidup. Waktu dia menciptakan manusia,
Tuhan memberikan rohnya supaya manusia hidup. Demikian juga manusia yang sudah mati oleh dosa itu kembali diberikan kehidupan. Sehingga itu sebagai tanda perjanjian. Seperti Adam yang dihidupkan oleh Tuhan. Tanda perjanjian Allah dengan manusia Adam itu bahwa sesungguhnya mereka akan dihidupkan. Janji Allah menciptakan mereka akan senantiasa memberikan mereka suatu fasilitas dalam Taman Eden. Dan memperoleh dan senantiasa hidup di dalam kekekalan. Begitu juga bagi gereja Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang diberikan nafas dari Allah. Roh Tuhan itu yang membangkitkan kehidupan kita. Untuk menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Manusia baru di dalam Kristus artinya manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak hidup dalam kebencian. Makanya kehidupan kita yang masih ada kebencian dengan teman kita, dengan sahabat kita, sesama rekan hamba Tuhan, sesama jemaat. Ya, dalam keluarga kita masih ada kebencian dengan orang tua, masih ada kebencian dengan adik kita. Persoalan-persoalan masa lalu. Kalau kita masih terus mengingat semuanya itu dan itu menjadi hambatan kita untuk berbuat baik, tetap berbuat baik, ya itu tandanya kita masih hidup dalam keegoisan kita. Nah, ingatlah perkataan Paulus tadi, kita berlomba, kita berlari menuju ke depan. Coba kita kembali lagi itu baca, meneruskan dalam Filipi 3. Ayat yang ke-13, yang ke-14 sekarang. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Ya. yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, demi memperoleh hadiah di dalam suatu panggilan ilahi di dalam Kristus Yesus. Panggilan ilahi itu saudara bersih dari segala perbuatan pikiran yang jahat. Makanya di dalam ayat pokok kita, orang rohani menyelidiki hati dan tidak perlu dinilai. Nah, ini bukan berarti kita ini lu nggak perlu nilai-nilai. Bukan seperti itu. Maksudnya pekerjaan roh yang dalam diri kita itu tidak, orang lain tidak tidak dapat menyelidikinya. Bahkan orang lain terheran-heran kalau kita hidup dalam pimpinan roh. Kenapa sih kamu tetap berbuat baik sama ini orang, udah jahat sama kamu, udah begini dan sebagainya. Orang lain akan terkagum-kagum, terheran-heran. Seperti orang Kristen yang sudah hidup dalam roh di gereja, di zaman gereja mula-mula. Mereka terheran-heran. Roh yang diberikan kepada mereka memberikan suatu keberanian untuk memberitakan Injil, sekalipun nyawa taruhannya. Tetapi mereka yang dibantai, yang dianiaya, mereka tidak ada pembalasan untuk membalas semua itu. Tidak. Mereka justru hidup dalam penyerahan dan kenyataannya perbuatan mereka itu ya hidup dengan menyerahkan saja. Kalau ditangkap ya silakan. Tapi kalau soal memberitakan firman Tuhan seperti kata Petrus dalam Kisah 5. Petrus katakan, kalau engkau memaksa kami untuk diam, tidak menyatakan kebenaran, Petrus katakan, mana? Kamu lebih memilih mana? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Wah, kalau soal memberitakan firman, tunggu dulu. Itu kasih yang sebenarnya. Itu tuntutan, komitmen kita mengasihi Allah dengan perasaan kasih. Ya, kalau kita cinta kepada Tuhan, komitmen yang kita pegang dengan orang yang kita kasih adalah memberitakan firman. Karena di dalam memberitakan firman kita mengikatkan juga kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa di luar sana. Jadi Petrus tidak segan, berani melawan hal itu. Tapi bukan berarti Petrus membenci orang-orang kaum Yahudi, Herodian, Farisi. Tidak. Walaupun mereka sudah banyak membunuh, menganiaya teman-teman, saudara, seimannya. Tidak. Mereka tetap mendoakan, mereka tetap memberitakan Injil. Walaupun mereka sudah memenjarakan orang-orang Kristen. Adakah orang Kristen itu membalas? Tidak ada. Karena ajaran Kristus tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kalau saat ini kita manusia rohani,
masih ada cara-cara duniawi, menghakimi dengan cara duniawi ya, berarti tandanya kita bukan orang rohani. Memang berat. Memang berat secara logika. Memang berat secara logika. Tapi itulah. Coba baca terus tadi Filipi. Filipi 3. Ayat ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Marilah kita yang sempurna. Karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian. Berpikir demikian. Sudah sampai situ saja. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, Ya. hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Kalau ada sesuatu pikiran yang lain tentang panggilan Allah yang mulia itu, artinya pikiran yang tidak sejalan dengan kebenaran, nanti Tuhan akan memberikan pengertian. Itulah kasih setia Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, asalkan kita hidup dalam roh. Roh itu yang selalu mengajarkan kita, membukakan rahasia untuk kita bersikap. Kita ini udah dibukakan rahasia, mengenal keadaan akhir zaman seperti apa. Dan tentu pengajaran membukakan. Dunia ini akan semakin hancur dengan segala perbuatan jahat manusia. Mereka semakin ingin menyamai diri mereka dengan Allah. Mereka hidup di dalam kekerasan hati. Mereka hidup di dalam kenajisan. Mereka hidup dalam kekotoran. Mereka hidup dalam peperangan. Mereka tidak hidup dalam kasih. Kalau kita sudah dibukakan rahasia tentang keadaan akhir zaman, terlalu bodoh pikiran kita masih hidup dalam perpecahan. Apakah jangan-jangan kita mau atau setuju dengan puncaknya nanti manusia semakin hancur, hidup dalam kekerasan hati, hidup dalam kejahatan? Atau apakah kita mau menjadi orang-orang yang menyetujui, ya, mengawali semuanya itu tentang keadaan dunia di akhir zaman nanti? Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak setuju dengan semua itu. Maka disitulah kita layak menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan antikris, ya silakan. Saudara hidup dalam hawa nafsu, puaskan hatimu. Engkau tidak tahan melihat orang yang berbuat jahat, engkau ingin menghakimi, membalas dia, silakan. Karena engkau menginginkan kerajaan antikris bersama-sama dengan engkau. Tapi kalau engkau menginginkan kerajaan yang penuh damai, bersikaplah dari sekarang. Tentukanlah hatimu untuk tetap lembut. Ya. Jangan mengikuti egomu. Kalau engkau mengikuti egomu, ya itu sama saja. Kau membiarkan dirimu untuk hidup masuk di dalam kerajaan antikris. Wow, itu tempat tampungan orang-orang yang memiliki kekerasan hati, orang-orang yang memberontak. Tapi puji Tuhan kita diingatkan. Pikiran kita, Paulus mengatakan, namun memang tidak ada yang bisa menasihati Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kesimpulannya dari ayat 15 dan 16. Pikiran Kristus adalah pikiran yang dikaruniai. Yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Itulah manusia rohani yang sebenarnya. Baiklah kita tetap hidup dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kita menghadapi keadaan sekarang ini bukan dengan ketakutan. Tidak akan mudah terintimidasi, terpengaruh dengan keadaan. Tapi hidup kita yang mempengaruhi keadaan. Percayalah, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita putus asa menghadapi keadaan sekarang. Berita-berita yang ada ya seringkali menjadi intimidasi, mempengaruhi aktivitas kita, rencana kita ke depan, seolah-olah pupus. Tidak usah dengar semuanya. Seperti saya katakan, dari lembaga tertinggi dunia kesehatan mengatakan, wah virus ini masa depannya itu masih terus berlanjut. Tentu secara pikiran, waduh Tuhan, sampai kapan? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita diizinkan Tuhan hidup dalam keadaan seperti ini, nah berarti tandanya kita tidak akan berarti apa-apa. Kita tidak akan kuat kalau kita tidak hidup di dalam tangan kuasa Tuhan.
Semakin hari Tuhan semakin menggenapi kok. Firman-Nya mengenai keberadaan Tuhan itu akan semakin dicari manusia. Tapi manusia yang bebal, dia akan tetap berusaha survive dengan kekuatan kemampuannya. Nah, biarkan dia terus seperti itu. Sampai kedatangan betul-betul masa sulit. Masa kesusahan besar. Puncaknya kejayaan antikris, tetapi puncaknya murka Tuhan juga. Orang atau gereja Tuhan yang baru sadar di kesusahan besar di antikris itu adalah sesuatu yang terlambat. Jangan kita nanti sadar di kerajaan antikris. Ya memang Tuhan katakan. Memang ada sesuatu perintah Tuhan. Ada suatu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di kerajaan antikris. Injil itu masih ada diberitakan. Ya lewat Musa dan Elia. Makanya di pengajaran ada orang yang lolos dari kerajaan antikris mempertahankan nama Yesus. Tetapi 5 bulan saudara disiksa. 1 hari saja saudara sudah stres batin saudara. Dengan sakit yang di sekujur tubuh saudara. Ya dikuliti dan sebagainya. Arah Tuhan. Saudara tersiksa dengan perasaan takut. Nah itu yang diajarkan. Pengajaran mengatakan gereja Tuhan, benih yang tertinggal, tidak mengalami keangkatan. Mereka akan terus. Mereka kalau belum masih bebal, belum bertobat, mereka akan terus. Nanti kalau sudah disiksa baru bertobat, baru mau mempertahankan nama Tuhan, baru mau mendengar apa kata firman, itu sesuatu yang terlambat. Sesuatu yang terlambat. Jangan kita menjadi manusia bebal. Seperti anak bebal nanti kalau sudah dipukul dengan rotan baru sadar. Tapi anak yang bijaksana lewat nasihat dia dengar. Itu masa depannya ada. Tapi kalau anak yang bebal, sudah dinasihati dengan lembut, dengan keras, dengan lembut, dengan keras. Nanti sudah terjadi baru dia sadar. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita dipimpin Roh Allah, membuktikan kita hidup dalam Roh. Dan terlebih kita adalah anak-anak yang mewarisi kerajaan surga. Sebagai ayat terakhir di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 dan 15. 13 14. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan. Jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mengalami kebinasaan. Tetapi jikalau kamu hidup dalam Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan dalam tubuhmu, egomu, nafsumu, itu mematikan. Bukan menahan, tapi mematikan. Ya perlahan, walaupun perlahan, tapi pasti. Itu orang disebut manusia rohani yang dipimpin oleh Roh Allah. Terus semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Terus sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Kita tidak menerima roh dari dunia ini yang membuat kita ketakutan. Dunia ini semakin menakutkan. Ya. Tetapi kalau kita hidup dalam Roh, kita tidak takut. Selalu ada, selalu optimis. Mata iman kita selalu mandang kepada Kristus yang menyediakan segala sesuatu. Sebagai Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan, sebagai Allah Yehova Jireh yang menyediakan, sebagai Allah Yehova Shalom yang senantiasa memberikan damai di dalam kehidupan kita. Terus tetapi kamu telah menerima Roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ya. Oleh Roh itu kita berseru ya Allah ya Bapa. Jadi roh yang ada dalam diri kita selalu akan menyebut-nyebut kebenaran. Selalu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus selalu baik dalam hidup. Yesus selalu menolong dalam hidupku. Yesus selalu setia menjaga kehidupan. Jadilah manusia rohani di tengah-tengah air zaman di masa sulit ini. Maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih
daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dan menerima firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadikan kami orang-orang rohani yang selalu memiliki pengharapan yang teguh kepada Engkau. Pengharapan-Mu kepada Engkau Tuhan bagaikan Saul, yang dimana walaupun dunia ini begitu mengombang-ambingkan kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, pengharapan itu yang bagaikan Saul tidak akan menggoyahkan kami, tidak akan membuat kami terhanyut dengan segala aliran-aliran duniawi ini, dengan segala goncangan, dengan segala arus dunia ini, dengan berbagai ombak yang ada. Tetapi kami tetap berdiri tegak di dalam kebenaran, di dalam janji firman-Mu. Selalu ada pengharapan, selalu ada berkat, selalu ada perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami selalu semakin hari semakin disempurnakan pikiran kami. Kami mungkin tidak memiliki suatu kemampuan hikmat untuk menasihati, untuk menyelidiki Engkau. Tetapi kalaupun kami memiliki sesuatu untuk mengetahui segala rahasia, apa yang terkandung di dalam batin-Mu ya Allah, tentu itu karena ada Roh-Mu lah yang bekerja di dalam hidup kami. Biarlah kami memelihara Roh-Mu Tuhan, tetap membiarkan Roh-Mu tetap menyala dan tidak padam, agar kami Tuhan tidak terhanyut, tidak terbawa arus dari segala kegelapan dunia ini, kemanisan dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami rindu pagi hari ini untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkaulah yang menjamah melawati kami Tuhan, dan biarlah kami dilayakkan untuk dapat merasakan hadirat-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semua pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sik ebedi terai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap menyembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah.
Akulah gembala yang baik dan kamu adalah domba-dombaku. Bikray tunai. Gembala yang baik mengenal suara domba-dombanya. Bikray dulu tunai. Bahkan domba-domba mengenal suara gembalanya. Bikray dulu tunai. Sejahtera dan berbahagialah kamu, hai hambaku dan anak-anakku, karena aku ada di tengah-tengah kamu. Lesibik tunau dikerana tunai. Tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku, karena aku ada di tengah-tengah kamu. Mele tunai. Aku tetap membuktikan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Mele tunai dikrai. Aku minta kepada kamu, kalau kamu datang kepadaku, hormatilah hadiratku yang ada di tengah-tengah kamu. Mele tunai dikrai. Karena aku benci kalau kamu datang kepadaku dengan seada-adanya atau kebiasaan kamu menghampiri aku. Tapi biarlah kamu datang dengan sungguh-sungguh, dengan pemusatan hati dan pikiran kamu arahkan kepadaku, agar kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan aku. Mele tunai. Dan kamu boleh memandang kemuliaanku turun di tengah-tengah kamu. Lesibik tunai. Aku bertanya kepada kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku, sudahkah kamu mengerti firman yang aku boleh sampaikan kepada kamu saat ini? Lay dulu cuno dikrai. Firmanku itu adalah aku sendiri. Medelo cuno dikrai. Aku mau ketika kamu hidup di dalam aku, mekra dulu cunai. Kamu harus menjadi berkat dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mele cuno dikra dulu tunai. Karena kamu adalah orang-orang rohani yang telah berisi rohku. Mekra dulu cunai. Harus ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam aku dan mempunyai rohku. Mekra cunai. Dengan orang yang belum mengalami pekerjaan rohku. Betno dikrai. Hamba-hambaku dan anak-anakku. Lady come tonight. Satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu di hari-hari ini, persiapkanlah diri kamu untuk hidup benar di hadapanku. Mekra dulu tunai. Dan tetaplah kamu setia melayani pekerjaanku. Tegakkanlah kebenaran dalam kehidupan dan pelayanan kamu. Mekra dulu tunai dikrai. Karena aku tidak mau kalau kamu tidak bersungguh-sungguh di dalam aku. Mekra dulu tunai. Kamu akan mengalami hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ready kaum tunai dikrai. Tetapi kalau kamu tetap setia kepadaku dengan ketulusan hati kamu melayani aku, maka ada hal-hal yang indah yang aku buat di dalam kehidupan kamu mengiring dan melayani pekerjaanku. Bahkan ada keajaiban-keajaiban yang aku akan nyatakan bagi kamu. Mekre dulu cuno dikrai. Untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Mengertikah kamu? Lahesik tunai, hai hambaku. Aku minta kepadamu, Bekra delo cunai, biarlah engkau tetap tegar di dalam melayani pekerjaanku dan meyakini bahwa kalau aku yang memanggil dan menyuruh mempercayakan untuk melayani, engkau tidak perlu meragukan aku. Engkau tidak perlu takut karena aku tetap menjaga, melindungi, dan tangan kanan kebenaranku akan mengangkat engkau, Bekra cunai, untuk membuktikan bahwa aku tetap bersama-sama dengan engkau di dalam engkau melayani pekerjaanku. Bikrai cunai. Satu hal yang perlu aku ingatkan kepadamu, Bikrai cunai, jangan engkau bimbang. Bikrai no dikrai. Karena kalau engkau bimbang, engkau tidak akan melihat sesuatu aku akan buat. Bikrai cunai. Tapi kalau engkau percaya bahwa sesungguhnya aku dapat melakukan segala perkara,
Yesik edbu tunai di luar dugaanmu. Mekle dulu tunai. Aku tahu isi hatimu. Aku tahu kerinduanmu di dalam engkau mengerjakan pekerjaanku. Mikre dulu tunai dikrai. Tetaplah engkau semangat. Mik no dikrai dulu tunai. Dan pandanglah kepadaku karena kemuliaanku tetap menaungi engkau di tengah-tengah engkau menjalankan tugas pekerjaan yang kudus dan suci. Yesik adalah tunadikrai, dan engkau akan melihat ada hal-hal yang aku akan ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan kepadamu. Melin oli cenai, dehesik adalah tunadikrai. Tetaplah engkau setia menyeliki firman dan bikradul tunai. Baca berulang-ulang kali setiap pengajaran yang aku berikan kepada kamu. Neisi bikaun tunadikrai, karena di dalamnya asik adalah tunai, ada rahasia-rahasia yang belum terungkap. Aku akan ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan kepadamu. Mengertikah engkau? Lehesi bikaun tunadikrai adalah tunai. Tetaplah kamu semangat melayani pekerjaanku, karena aku berjanji bikrai adalah tunai. Aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara Rohku bikrado tunai kerajaan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah pelayanan kami di pagi hari ini. Biarlah seluruh jemaat hamba-hambamu, anak-anakmu yang mendengar firman, kami semua diberkati oleh-Mu Tuhan. Dipertambahkan pengetahuan dan iman kami di dalam Engkau. Terlebih di tengah-tengah kami menghadapi keadaan akhir zaman ini Tuhan. Tentu banyak sekali pikiran-pikiran yang negatif yang mengintimidasi kepada kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan tidak percaya dan meragukan akan kuasa-Mu. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan kalau firman-Mu datang mengingatkan bahwa ciri dari orang-orang manusia rohani adalah orang-orang yang memiliki roh yang dapat menyelidiki hati. Terlebih membuat kami memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kami, di mana pikiran yang selalu mengarahkan kepada perbuatan ajaib yang pernah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Perbuatan-perbuatan di dalam pekerjaan Allah Tuhan yang Engkau utus kami untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga kami terlalu yakin dan percaya ketika kami mengerjakan setiap pekerjaan-Mu, melayani Engkau Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu, maka disitulah kami boleh menunjukkan bahwa kami manusia rohani yang memiliki pikiran Kristus. Sebab ada satu masa akan ada satu perbedaan Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbeda di antara orang-orang dunia ini Tuhan, sehingga kami betul-betul hidup di dalam terang-Mu Tuhan, dan terang-Mu itu berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Begitulah sifat karakter kami Tuhan. Murnikan terus bentuk kehidupan kami agar kami sampai kepada perbuatan yang sempurna, sehingga mereka pun Tuhan melihat kami sebagai surat yang terbuka, bahwa kami ini bukan sekedar mengerti firman-Mu, tapi kami adalah orang-orang yang mampu mempraktikkan Tuhan setiap kebenaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami rindu Tuhan Kau selalu membentuk menyempurnakan iman kami. Sebab lewat pengajaran kabar pengantin ini menjadikan hidup kami sebagai pengantin Kristus. Walaupun kami tahu Tuhan dengan pergumulan yang berat, tapi kami percaya Engkau mendidik kami Tuhan untuk melakukan kebenaran. Engkau mengajar kami untuk melakukan hal yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kami sudah diberkati dengan berkat rohani, firman yang menjadi bekal, menjadi kekuatan iman untuk kami tetap yakin dan percaya sekalipun di masa sukar
Engkau tetap memelihara hidup kami. Ampunilah dalam segala dosa, kekurangan, kesalahan, keterbatasan kami Tuhan. Engkau dengan kasih-Mu selalu membuat kami, mengubahkan kami menjadi manusia yang tidak terbatas, tetapi tidak hidup di dalam kesombongan, melainkan tetap hidup dalam kerendahan hati. Engkaulah yang membuat kami menjadi manusia yang luar biasa, memiliki kuasa di dalamnya, bukan semata-mata kuat dan gagah kami, tetapi ada suatu roh kuat kuasa Tuhan Hua yang mengerjakan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Diberkatilah sidang jemaat-Mu Gesbani Efrata baik di Jakarta maupun di Manado Tuhan. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah anugerah bagi mereka Tuhan. Terlebih-lebih kehidupan mereka berbuah-buah roh Tuhan, dapat mengeluarkan buah-buah kebenaran Tuhan. Terlebih mereka juga mengalami kelahiran baru daripada air dan roh. Kami rindu kaum keluarga kami Tuhan masing-masing boleh dibuat mengerti dan mencapai kepada anugerah-anugerah roh-Mu Tuhan. Sebab ini zamannya gereja Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawati mereka, beri pengertian bagi mereka. Oleh sebab itu nyatakanlah roh-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami dapat Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat, memberitakan kebenaran itu bagi mereka, untuk memberikan pengertian bagi kaum keluarga kami yang belum mengerti kebenaran Tuhan, agar mereka memperoleh keselamatan, memperoleh kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan Beston kami pada saat hari ini. Biarlah kami yang berpuasa, Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan menyempurnakan dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai pagi hari ini. Hari ini hari libur ya? Tanggal merah katanya. Bukan. Ya. Saudara yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Ya, tetap ingat firman Tuhan, tetap cinta doa, cinta hadirat Tuhan, dan cintai firman Tuhan. Salam buat keluarga, salam sehat. Terima kasih doa-doanya bagi kami. Terus doakan dan saling mendoakan supaya kita tetap terlindungi dengan kuasa Allah. Kalau kita boleh sehat, ya semua karena kesempatan dan kemurahan Tuhan, supaya kita mengerjakan segala hal-hal yang positif. Ya, Tuhan sedang memurnikan kita, lebih memurnikan kita agar waktu-waktu yang diberikan Tuhan lebih dimanfaatkan lagi bersungguh-sungguh ya, bukan untuk membuang-buang waktu lagi. Ya, jadi akan ada suatu janji Tuhan, acara Tuhan yang besar, berkat yang besar, ya, tetapi itu diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.